pagi ini kita ada requestan lagi untuk membahas MotoGP. MotoGP memang lagi menarik sekali terkait transfer pembalap untuk musim depan. Jadi ada Jorge Martin di Aprilia yang besar kemungkinan akan hengkang karena dia akan mengajukan klausul dalam kontraknya. Untuk kemungkinan kemana, ada kemungkinan untuk ke Honda, juga ke Yamaha. Mengingat dua tim ini sedang berjuang, terutama di Yamaha. Yamaha telah menunjukkan tajinya kembali setelah hasil racikan baru dari pemimpinnya yang berasal dari Ducati, kalau nggak salah namanya Bartolini. Sudah mulai kelihatan di MotoGP yang terakhir kemarin di Prancis, dan sebelumnya Yamaha bisa back to back pole position. Itu luar biasa karena sudah lama Yamaha tidak berada di barisan terdepan, apalagi pole position. Quartararo menciptakan back to back pole position, walaupun satu dia hanya finish nomor 2 dan yang satunya itu tidak finish masuk ke 3 besar. Tapi di situ sudah menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Dan Honda juga demikian. Honda kemarin di Prancis bisa menjuarai race utamanya, yaitu Johann Zarco. Ini pembalap yang luar biasa. Ini namanya tua-tua keladi, pembalap yang kaya akan pengalaman. Dia sudah pernah di Honda, sudah pernah di Ducati, kalau nggak salah udah pernah di Yamaha juga, dan dia sekarang kembali lagi ke Honda di tim tim keduanya, bukan tim utama, yaitu di Castrol. Bahkan Honda juga ke depan akan disponsori utama oleh Castrol, yang musim lalu disponsori oleh Repsol Honda dan sudah sekarang dilanjutkan oleh Castrol. Dan besar kemungkinan selain yang akan masuk ke MotoGP, ada juga kejutan dari WSBK, yaitu Toprak Asklatiaglu. Itu besar kemungkinan juga akan masuk ke Honda atau ke Yamaha. Jadi memang MotoGP tahun 2026 ini memang sangat menarik. Apabila Yamaha bisa mendapatkan salah satu lagi pembalap utama dari Ducati, yaitu Pecco Bagnaia, yang besar kemungkinan juga kelihatannya bakal pindah dari Ducati, walaupun ini semua masih sebatas rumor. Tapi melihat suasana di Ducati yang kurang harmonis untuk Bagnaia, sepenglihatan kami, Bagnaia kelihatannya akan keluar dari Ducati dan akan mencari tantangan baru. Dan kemana dia akan berlabuh? Besar kemungkinan dia akan berlabuh di Yamaha. Karena kita tahu Alex Rins kelihatannya tidak akan diperpanjang oleh Yamaha mengingat performa maupun usianya. Maka besar kemungkinan salah satu kursi akan kosong. Nah, di situ besar kemungkinan akan diisi oleh Pecco Bagnaia. Begitu juga di tim kedua Yamaha, yaitu tim Pramac Yamaha. Itu kontraknya juga akan habis, yaitu Jack Miller. Dan besar kemungkinan Jack Miller tidak akan dipertahankan mengingat usianya juga. Besar kemungkinan Jack Miller akan pindah ke WSBK. Dengar-dengar isunya akan masuk ke tim Honda di WSBK 2026. Di 2026, andaikan ini terjadi, posisi Jack Miller besar kemungkinan akan diisi oleh Jorge Martin. Tapi ya ini baru sebatas rumor, karena Jorge Martin juga punya kedekatan dengan Alex Espargaro. Besar kemungkinan dia akan masuk ke tim Honda. Akan tetapi ketika dia nanti masuk tim Honda, maka besar kemungkinan posisi Johann Zarco yang diisukan akan mengganti salah satu kursi di tim utama HRC, antara yang akan digeser itu Luca Marini ataupun Joan Mir. Nah, ketika nanti Toprak atau Jorge Martin ke Honda, maka besar kemungkinan Zarco tetap akan bertahan, karena mengingat HRC mungkin akan melepas salah satu antara Luca Marini ataupun Joan Mir. Tapi kita nggak tahu, namanya semua masih sebatas rumor. Yang jelas, andai kata di Yamaha ini terjadi, maka Yamaha akan menjadi penantang berat untuk 2026 karena akan diisi oleh pembalap luar biasa. Ada juara, tentunya ada 3 juara dunia yang akan ada di tim Yamaha. Yang pertama jelas ujung tombaknya adalah Fabio Quartararo, dan nanti ada
Pecco Bagnaia yang notabene juara MotoGP 2 kali, terus Quartararo pernah 1 kali, dan yang terakhir adalah juara terbaru yaitu Jorge Martin. Nah, 1 kursi besar kemungkinan nanti andai kata di tim Pramac, maka Raul Fernandez yang mungkin akan terdepak ya. Jadi memang luar biasa ketika nanti Toprak malah gabung ke Yamaha, berarti akan ada 4 juara dunia. Yang satu adalah juara WSBK 2 kali, Toprak, yang besar kemungkinan akan menggeser rekannya Jack Miller andai kata itu juga tidak diperpanjang. Jadi besar kemungkinan Miguel Oliveira, tadi bukan Raul Fernandez, Miguel Oliveira juga bisa didepak. Nah, tapi besar kemungkinan ada juga pembalap lain seperti Enea Bastianini yang kabarnya juga goyah posisinya di KTM, mengingat KTM sendiri secara finansial lagi goyah dengan isu berbagai macam tantangan yang ada. Yang terbaru diisukan goyah kembali, dan itu cukup membuat para rider KTM mulai memikirkan masa depannya, termasuk Pedro Acosta. Pedro Acosta juga telah didekati oleh beberapa tim, salah satunya adalah tim VR46 milik Valentino Rossi di tim Ducati, yang besar kemungkinan salah satu pembalapnya Morbidelli ataupun Degian Antonio itu akan didepak. Tapi besar kemungkinan itu sepertinya Morbidelli, walaupun Morbidelli adalah anak didik Rossi, akan tetapi lihat performa dan usianya sejauh ini, besar kemungkinan Pedro Acosta yang akan masuk. Jadi Pedro Acosta besar kemungkinan bisa ke Ducati melalui VR46, ataupun Pedro Acosta juga ada peluang ke tim lain seperti tim tim Honda ataupun Yamaha, dan bukan nggak mungkin ke Aprilia, karena Aprilia sepeninggalan Jorge Martin tentunya perlu pembalap handal. Oke, semakin seru pembahasannya, besok kita lanjut lagi. Ini adalah pembahasan MotoGP yang abrakan, semua jadi satu, loncat-loncat. Kalau ada salah mohon dimaklumi, karena bukan ahlinya. Saya hanya ahli menggoreng, karena kita urusannya dengan sutil dan wajan. Oke, ojo lali ngopi bolo, see you, bye-bye.